Sebelumnya selamat pagi untuk mahasiswa yang hebat. Jadi untuk hari ini saya akan sebelum saya membahas mengenai materi yang selanjutnya, ya alangkah lebih bagus kalau di sini saya sudah membuka ada dua mahasiswa yang sudah mengirimkan untuk latihan mayap yang kedua. Tapi di sini saya melihat kedua-duanya itu untuk hasilnya itu berbeda. Ya. Nah, karena hasilnya itu berbeda, maka ya saya akan bahas saja daripada nanti salah kaprah gitu ya. Nah, untuk latihan-latihan, saya tidak mengharuskan Anda untuk mengumpulkan ke saya, tetapi bila Anda mau kumpulkan ke saya itu lebih baik. Tujuannya apa? Ya pastinya satu untuk monitoring saya, sejauh mana Anda praktek, sejauh mana Anda latihan sendiri. Yang kedua, nah itu bisa saya gunakan untuk ketika kita ketemu seperti ini, itu bisa kita bahas, sehingga apa yang kalian buat, apa yang kalian kerjakan itu, entah itu benar, entah itu salah, nah itu semuanya akan jelas. Sehingga apa yang kalian kerjakan, itu benar-benar kalian bisa pahami. Seperti itu. Ya. Ya, Pak. Oke. Dan kalau ditanya, ini kok semakin lama semakin berkurang ini. Waduh. Pesertanya semakin menurun ini. Tadi ada 7. Sinyalnya mungkin ya. Oh iya ini. Iya, Pak. Ya semoga tinggal 4 peserta ini semoga masih kuat ya. Memang ini cuaca hari ini sungguh luar biasa. Mendinginkan bumi ini ya, yang panas. Oke. Langsung saja di sini. Saya mau buka dulu. Yes. Oke. Tahu ini punyanya siapa? Ada yang tahu? Tidak. Enggak ya? Ini Hilda online enggak? Online, Pak. Gimana? Oh ya. Ketawa-ketawa ini. Memang kayak salah, Pak. Ya, ini punya Hilda. Nah, untuk laporan, terutama untuk laporan laba rugi di sini. Pak Rogi, Ya. ini Mbak bilang apa? Tiba-tiba keluar sendiri, mau connect lagi nggak bisa gitu. Siapa? Vincent. Oh, Vincent. Coba diulangi lagi. Mungkin itu pengaruh sinyalnya Vincent mungkin. Karena kalau dia bisa masuk, nanti langsung tak accept lewat sini. Gitu ya. Karena ini hujan deras lagi, jadi sinyalnya agak susah. Memang. Oke, saya kembali lagi ke bagian ini. Jadi untuk tampilan laba rugi, untuk Hilda, itu terlihat di sini nominalnya 810. Mungkin yang lain ada yang sudah buat, tetapi belum dikirimkan ke saya untuk laporannya.
apakah sama atau berbeda? Adakah Dinda, Budianti, atau Fahmi mungkin sudah buat? Ada? Dinda sudah Belum, buat? Pak. Belum. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Fahmi, ketemu laba ruginya berapa? Bentar, Pak. Sambil dibuka ya. Oke. Jadi sambil dibuka, nanti disampaikan ke saya. Ini contohnya punya LD 810. Kemudian ini saya mau tunjukkan punya mahasiswa lain. Ini terlihat untuk laporan laba ruginya itu 410. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu pada total pendapatan jahit. Jadi berbeda kalau saya melihat. Ya, jadi perbedaan di situ total pendapatannya. Nah, maka karena berbeda, maka di sini saya akan saya kan coba untuk melanjutkan untuk pencatatan jurnal umum supaya yang berbeda, yang sama, nah itu nanti akan kelihatan. Gitu ya. Jadi di sini saya akan menyelesaikan beberapa transaksi selanjutnya. Dimulai dari minggu lalu saya sudah membuat di sini baru satu soal, tanggal 1 Januari. Kemudian akan saya lanjutkan untuk tanggal 2 Januari. Untuk pengetikan tanggal diusahakan sesuaikan dengan kondisi ini ya, laptop masing-masing atau komputer masing-masing, apakah regional English atau Indonesia. Untuk tanggal 2 ini dibeli secara tunai perlengkapan jahit sebesar 220.000. Modulnya ini ya. Untuk tanggal 2 dibeli secara tunai perlengkapan jahit sebesar 220.000. Untuk memonya, pembelian peralatan. Untuk rekan-rekan yang lain, coba bisa dihubungi di WA untuk berusaha bisa masuk ke meeting kita ya. Perlengkapan jahit. Jadi di sini yang dapat saya masukkan perlengkapan senilai 220.000. Kemudian yang kredit adalah kas di perusahaan 220 record. Kemudian tanggal yang ketiga dibayar beban sewa ruangan untuk menjahit 60.000. Bayar sewa. Masuk ke biaya kelompok 6, biaya sewa di sini 60.000. Kemudian kreditnya adalah kas di perusahaan 60.000. Kemudian untuk tanggal 4, tanggal 6 adalah diterima pendapatan tunai 180.000. Pendapatan tunai, maka yang diterima di perusahaan adalah kas perusahaan senilai 180.000. Kemudian kreditnya adalah pendapatan. Kelompok 4, pendapatan jahit 180.000. Lalu tanggal 10 dibeli dengan kredit perlengkapan 50.000 dan peralatan jahit 650.000.
pembelian kredit. Saya masukkan untuk perlengkapannya terlebih dahulu 50.000, kemudian peralatan 650.000, dan kreditnya adalah kas di perusahaan. Sekian. Record. Sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabar teman-teman? Apakah sudah bisa masuk atau belum? Halo? Apakah teman-teman bisa masuk, Panda? Atau kesulitan untuk masuk? Ada? Hilda mungkin? Kenapa, Pak? Teman-teman gimana? Masih tidak bisa masuk? Teman-teman. Enggak, tadi cuman itu Vincento. Yang lainnya enggak bilang apa-apa. Oke. Ya. Ini Vincent aja sih yang bilang. Oke, saya lanjutkan kembali. Karena Vincent barusan hubungi saya, dia sepertinya masalah kendala sinyal. Tapi ya enggak apa-apa. Sedang berusaha untuk masuk. Selanjutnya, tadi sampai tanggal 10 ya. Di sini saya lanjutkan tanggal 15. Ini soal pendapatan secara kredit. Pendapatan secara kredit. Masuk debit adalah piutang senilai 300.000. Kemudian kredit adalah pendapatan. Kelompok 4. Ya. Selanjutnya tanggal 16 dibayar upah 60.000. Bayar upah. Biaya gaji atau biaya upah 60.000. Kreditnya adalah kas 60.000. Kemudian tanggal 20. Oke. Pemilik mengambil uang atau keperluan pribadi adalah prepay. Debit adalah prepay, kelompok prepay masuk debit 125, lalu kas si perusahaan. Tanggal 22 dibayar angsuran hutang, bayar utang. Yang debit adalah utang usaha 250.000. Kemudian kreditnya adalah kas 250.000. Lalu tanggal selanjutnya adalah 27, diterima pembayaran pelanggan. Tanggal 15 ini pelunasan piutang. Yang debit adalah kas si perusahaan 200.000.
Kemudian kreditnya adalah piutang. Selanjutnya, tanggal 28, membeli perlengkapan. Perlengkapan masuk debit sebesar 60.000, kemudian kreditnya adalah kas 60.000. Oh, sebentar. Ini pembeliannya secara kredit ya, tadi saya tidak baca. Maka kasnya saya ganti yaitu hutang. Oke, hutang usaha. Kemudian tanggal 30 diterima pendapatan jasa tunai. Maka perusahaan memperoleh kas sebesar 250.000. Lalu kreditnya adalah pendapatan 250.000. Yes, record. Sudah selesai ya, tanggal 33 backup. Nah, setelah selesai, saya cancel, tutup. Kita akan buka laporannya. Klik report di sini. Kemudian profit and loss display. Untuk tahunnya di sini akan saya ganti 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2003. Yes. Hasilnya ketemu 610 dengan pendapatan jahit 730. Kalau tadi punya Hilda 970. Nah, ini saya klik di sini. Nah, kan ketemu. Kok bisa ketemu 730 itu dapatnya dari mana, Pak? Klik aja angkanya 730. Nah, di sini maka akan muncul yang namanya tampilan apa ya ini ya? Laporan jurnal yang berkaitan dengan pendapatan jahit. Yang pertama ini yaitu tanggal 6. Tadi diterima pendapatan tunai tanggal 6, kemudian tanggal 15 ini tanggal 6 pendapatan secara tunai, kemudian tanggal 15 ini pendapatan kredit, betul ya? Tanggal 6 180, tanggal 15 300, selanjutnya tanggal 30 pendapatan tanggal 30. Oke, di sini pendapatan jasa jahit 250. Dan semuanya itu dijumlahkan, ketemunya adalah 730. Apakah ada yang kurang punya saya? Nah, mungkin begini. Punya Hilda, kenapa kok 900.000? Saya berpikiran, memprediksi bahwa kamu pada tanggal 27, yang tanggal 27, ya punya kamu, transaksi tanggal 27 itu kas sama piutang. Gitu. Ini saya cek coba. Kas sama pendapatan. Nah, ya benar ya. Nah, ini. Jadi seharusnya tanggal 27 itu kan diterima pembayaran dari pelanggan jasa atas jasa tanggal 15. Nah, di sini kan piutang sama pendapatan, betul. Nah, kalau tanggal 27 itu dilunasi, maka jurnalnya kas pada piutang. Jadi, piutang usaha. Itu yang lebih tepat. Ini. Tanggal 15. Terus tanggal 27. Kita buka tanggal 27. Ini lebih tepatnya ya. Kas
di perusahaan kreditnya adalah piutang. Oke. Begitu, Hilda. Apakah masih online kamu? Tes, cek. Suara saya terdengar enggak? Yang lain? Dengar. Dengar ya? Benar, Pak. Oh iya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya koreksi dari saya untuk hasil yang sudah masuk. Yang lainnya saya harapkan juga Anda latihan masing-masing sendiri-sendiri supaya ketika nanti Anda sudah buat, kemudian kirimkan ke saya, lalu saya koreksi seperti ini, supaya Anda nanti bisa lebih paham, lebih tahu pastinya. Nah, karena untuk laporan laba ruginya sekian, sudah saya pastikan untuk neraca itu pun juga berbeda yang punyanya Hilda. Di sini balance sheet-nya 2.335. 2.135. Utang. Beginning balance. Oke, tanggal 22 bayar utang. Ya, 2.135.000, 2 juta. Nah, ini kan selisihnya 200 ya, yang tadi itu ya. Oke. Ya, selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk job sheet yang kedua? Apakah ada? Pak, berarti itu punya aku yang salah tanggal 27 tok ya? Ya, yang tanggal 27 saja. Yang kas itu diganti piutang. Piutang ya? Yang kasnya. Iya kan? Kasnya yang pendapatannya yang diganti piutang, bukan kasnya. Berarti pendapatannya. Coba yang kas di bank punyamu itu diganti kas di perusahaan saja. Ini kan ada nih, punyamu kas di bank, kas di bank, kas di bank. Ini semua nanti diganti kas di perusahaan ya. Oh ya. Nah, lalu yang debit itu kas, tapi kasnya itu kas di perusahaan. Perusahaan. Kemudian kreditnya adalah piutang. Oh ya. Untuk keterangannya, ini adalah pelunasan piutang. Bukan pendapatan jasa lagi. Oke. Ya. Sip. Ada lagi? Berarti cuma kasnya itu ya, yang ya. kas bank itu kayak semua jadi perusahaan, kas perusahaan. Ya. Ya. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke modul yang ketiga. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Oke, untuk selanjutnya modul yang ketiga dan modul yang keempat itu sepertinya sama. Jadi hanya latihan terus untuk memasukkan transaksi ke dalam Mayop. Nah, untuk yang ketiga, modul yang ketiga ini jika Anda buat, nah ini bisa dilihat yaitu pada pilihan
last month of financial year dan conversion month. Kita tahu pada setiap transaksi, ya pada setiap transaksi awal, itu rata-rata transaksinya itu dimulai pada bulan Januari, kemudian akhir tahunnya adalah Desember. Betul ya? Banyak kan Iya, seperti Pak. itu. Nah, di sini itu uniknya apa? Jadi ceritanya itu perusahaan accounting public firm, dia itu mendirikan usaha dimulai pada bulan Juni. Pada bulan Juni. Nah, kalau misalkan bulan Juni, kira-kira kalau kita hitung selama kurun waktu 1 tahun yang akan datang, selesainya bulan apa? Kalau awal bulannya itu adalah bulan Juni. Kemudian kalau dihitung 1 tahun ke depannya itu berarti bulan apa? Di tahun depan. Bulan? Hah? Kalau Juni sebetulnya 12 bulan yang datang itu adalah bulan Mei. Harusnya gitu. Jadi bukan bulan Juli. Ya. Ya kan, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, jadi Mei itu sebetulnya akhir tahun. Jadi seharusnya yang nomor 5 ini diganti apa? Mei. Seharusnya. Oke. Jadi kalau ini saya buat baru, ini ya. Ini 2000 tadi di soal 2003. Last month-nya ini yang tepat adalah Mei dan conversion month-nya ini adalah Juni. Ini yang lebih tepat. Jadi kadang modul itu juga bikinnya nggak keliru gitu ya. Seperti itu. Lalu, nah jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita lihat pada bagian ini. Ternyata transaksi yang muncul di sana itu dimulai pada 1 Juni 2003 sampai 31 Mei 1 Juni 2002 sampai 31 Mei 2003. Ini diperhatikan ya. Supaya nanti waktu kalian prakteknya itu nggak salah. Jadi mulai transaksinya dari 1 Juni 2002 sampai 31 Mei 2003. Sampai sini sudah dipahami? Sudah bisa paham? Bagian ini? Halo? Halo? Sudah ya? Nah, saya next. Lalu di sini menggunakan build my own, sama seperti yang minggu lalu. Kemudian, untuk transaksinya, langsung saya close saja. Untuk setting rekeningnya sama seperti yang minggu-minggu yang lalu. Nah, jadi untuk merubah nama-nama seperti ini. Untuk merubah nama-namanya sama seperti minggu lalu. Saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, ini lihat pada bulan dan tahunnya. Jadi seharusnya
seharusnya di sini itu bukan 2003. Saya coret. Yang lebih tepat berapa? Tahun berapa? Yang lebih tepat. (2002). Iya, yang lebih tepat adalah 2002. Betul sekali. Waduh, malah seperti ini. Nah, jadi yang lebih tepat itu transaksinya adalah tahun 2002. Nah, jadi sepertinya mungkin kita inputnya sudah benar. Tetapi karena hal seperti itu, masalah tahun ya, ternyata berpengaruh terhadap ketika kita mau mencatat di jurnal umum. Jadi untuk transaksinya, jadi ngetiknya 1 Juni 01 garing 0 Juni itu 6 garing 2000 terus 2. Begitu. Yes? Bisa dipahami? Saya? Bisa, Pak. Oke. Sip. Kemudian di sini ya, misalkan ada yang dicoret-coret itu. Inventaris ganti peralatan. Nah, terus gimana, Pak? Kita lihat pada pada rekeningnya di sini kalau saya lihat yang ada adalah peralatan. Jadi untuk tanggal 2 nanti disesuaikan aja dimasukkan ke peralatan. Gitu. Ya, inventaris itu sebetulnya sama dengan peralatan. Kemudian pada tanggal di sini. Tanggal 8 diterima pinjaman bank. Kalau pinjam bank itu berarti masuknya itu hutangnya hutang apa? Hutang usaha atau hutang bank? Hutang bank. Hutang bank ya, oke. Nah, kalau kita lihat pada daftar rekening yang ada di sini, itu tidak ada yang namanya hutang bank. Nggak ada, adanya hutang usaha. Maka Anda perlu tambahkan rekening baru. Semisal hutang usaha itu 2100, nah hutang bank misalkan 2200 gitu. Jadi bila ketemu dengan transaksi-transaksi yang mungkin rekeningnya itu kok delalah tidak ada di daftar rekening, nah itu silahkan Anda tambahkan. Nah, kalau misalkan Anda sudah hafal urut-urutannya, ya tinggal dimasukkan. Tetapi saran saya, bila Anda lupa, silakan dibuka modul UBS semester 1, ya semester lalu. Di sana silakan dibuka di halaman pertama yang menjelaskan mengenai urutan-urutan daftar rekening. Begitu ya. Supaya Anda nanti punya referensi ketika membuat. Oke? Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum, Mbak.
Belum ada, sudah paham ya? Jadi Ya, untuk sedikit. untuk bagian yang akan nanti Anda coba sendiri di rumah. Jangan lupa kalau misalkan sudah selesai, nah silakan di email ke saya kalau mau ya. Dan ya sebetulnya mau Pak, tapi berhubung peralatannya nggak ada. Nah Anda mau praktek latihan silahkan ke sini di kampus sehingga niatan Anda untuk belajar itu tidak terganggu. Ya harapan saya tidak akan memaksa Anda untuk memberikan tugas yang banyak. Saya tidak mau seperti itu, tetapi saya ingin Anda yang punya motivasi untuk belajar. Karena ya nanti tetap ada UTS-nya juga dan ada UAS-nya. Nah, supaya kita bisa mengerjakan dengan baik, maka harapan saya ya Anda mau untuk niat untuk belajar. Begitu? Siap ya? Siap, Pak. Oke, sip. Adakah pertanyaan lagi? Bila tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini.